Selamat pagi, ketemu lagi bersamaku teman-teman. Aku ingin berbagi saja terkait dengan kondisi pasca pandemi kemarin ya, selama kurang lebih awal tahun 2020 sampai tahun kemarin akhir 2022 ya. Jadi kondisi pandemi bagi sebagian orang mungkin tak dianggap seperti hari-hari biasa, seperti bulan-bulan biasa, seperti tahun-tahun biasa, tapi bagi orang lain keadaan pandemi itu merubah hidupnya ya, bikin trauma, bikin kebiasaan hidupnya berubah. Salah satunya aku ya, itu aku menganggap pandemi itu telah merubah kondisi mentalku dan kondisi fisikku, di mana dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun itu aku mengalami perubahan-perubahan mental dan perubahan-perubahan fisik, terutama kesehatan aku ya. Video ini akan bermanfaat bagi kalian yang merasakan perubahan atau keanehan atau hal-hal yang bikin trauma di masa pandemi ya. Bagi kalian yang tidak meyakini adanya pandemi, adanya atau keberadaan COVID, itu video ini tidak akan bermanfaat. Jadi aku salah satu orang yang meyakini atau percaya bahwa COVID itu ada, penyakit COVID itu ada, virus corona itu ada, aku meyakini ya. Termasuk pandemi itu juga ada, nyata, bukan hoax, bukan buatan manusia, bukan konspirasi. Barangkali masih bisa diperdebatkan keberadaan virus itu adalah konspirasi atau tidak, itu bisa diperdebatkan, tapi kalau keberadaan virus atau pandemi itu hoax atau tidak, aku menjawabnya bukan hoax. Jadi aku itu selama COVID mengalami fobia-fobia atau ketakutan-ketakutan terserang penyakit ya yang menurut aku mematikan, dan waktu itu aku juga tidak vaksin, tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kegiatan di era atau di masa pandemi, seperti salah satunya Peduli Lindungi atau semacamnya. Dan aku cenderung lebih banyak di rumah. Kalaupun keluar rumah itu hanya untuk kegiatan membuat konten. Waktu itu aku motovlog, dan akhir-akhir di tahun 2021 itu aku aktif mencari rumah, mencari kafling untuk aku beli, untuk aku bahan atau alat investasi ya. Jadi di akhir 2021 kemarin aku mencari kafling, mencari rumah, terbeli sekitar Januari atau Februari tahun 2022 kemarin. Sampai sekarang alhamdulillah masih punya properti atau rumah tanah untuk investasi ya. Kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan sebelum pandemi itu praktis, itu jelas tidak aku lakukan saat pandemi. Contohnya mengajar, ya begini-begini aku profesiku sebagai pengajar ya. Jadi aku putuskan untuk berhenti mengajar untuk sementara ya, bukan untuk selamanya. Jadi kemungkinan masih ada kesempatan atau peluang untuk mengajar kembali. Meskipun ditawari atau diberi pilihan mengajar online karena tidak memungkinkan mengajar tatap muka, pada saat itu aku memilih untuk tidak mengajar dulu atau libur. Meskipun ditawari tatap muka, aku memutuskan libur mengajar dulu. Itu satu contoh kegiatan yang tidak aku lakukan saat pandemi. Yang kedua, nonton bioskop itu jelas, karena saat sebelum pandemi aku lumayan sering menonton bioskop sebagai hiburan. Terus yang ketiga, aku sering keluar kota, baik urusan bisnis, urusan kegiatan, meningkatkan diri, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya. Terus keluar kota tujuan untuk berwisata dan lain sebagainya. Kemudian menyetir mobil ya, menyetir mobil baik untuk mengajar maupun keluar bersama istri ke Madiun, ke kota-kota lainnya.
Terus kegiatan lainnya yang kulakukan sebelum pandemi tapi tidak aku lakukan selama pandemi bahkan sampai hari ini adalah eh, berkunjung ke rumah orang tua. Mohon maaf, kalau berkunjung ke rumah orang tua sebenarnya sebelum pandemi itu aku lakukan, langsung pulang ya, langsung pulang gitu. Tapi selama pandemi itu aku sangat kilat gitu loh, langsung sama-sama langsung pulangnya, cuma sangat kilat itu. Selama pandemi aku cuma mungkin 30 menit nggak ada, berangkat dari kota Malang terus eh, menuju rumah orang tua, nggak sampai 30 menit langsung pamit pulang kembali lagi tanpa istirahat. Berangkat tidak istirahat, pulang juga tidak istirahat, mampir di rest area pun juga tidak. Itu kuat, alhamdulillah kuat, karena sepeda motornya sangat mendukung ya, sepeda motor pekerja, mereknya Honda Verza ya, seperti aku bahas di channel-channel aku yang lain maupun di channel ini, meskipun cuplikan kalau di channel ini ya. Terus apalagi, seingatku sementara ini masih itu. Jadi kegiatan selama pandemi itu sangat minim, sangat bikin aku tertekan gitu ya. Sebaliknya, kegiatan yang sering atau konsisten aku lakukan selama pandemi hingga kali ini, yang tidak aku lakukan sebelum pandemi adalah satu, olahraga, terutama olahraga pagi ya, jogging, terus memilih-milih makanan, terus mengkonsumsi multivitamin yang belum pernah aku konsumsi di saat sebelum pandemi. Mungkin ya pernah aku konsumsi, tapi itu kan resep atau pemberian dari dokter atau mantri atau perawat gitu ya. Terus apa lagi ya, kalau selama pandemi aku beli sendiri multivitamin atau suplemennya ya, vitamin D terutama. Kegiatan yang aku lakukan selama pandemi atau sampai hari ini tapi tidak aku lakukan sebelum pandemi adalah yang berikutnya adalah apa lagi ya, mengatur pola tidur. Awalnya memang di saat pandemi pola tidurku amburadul karena butuh hiburan, karena terjadi adaptasi gitu ya. Biasanya itu keluar rumah, ini malah jarang keluar rumah ya. Malah itu artinya berubah jarang keluar rumah, sehingga di rumah aja gitu. Pola tidurku berubah di awalnya ya. Kemudian di akhir hari ini pola tidurku aku ganti, aku perbaiki lagi. Kalau malam harus tidur, kalau pagi eh, diusahakan tidak tidur. Kalaupun tidur di siang hari atau tidur siang gitu ya. Intinya pola hidup sehatku semakin tertata, semakin aku atur agar tidak terkena penyakit. Karena aku mudah sakit dalam keadaan kurang gizi gitu ya. Aku dulu sering jatuh sakit minimal setahun itu 2 kali, terutama saat musim pancaroba ya. Dan sakit pusingku itu harus dibawa ke mantri atau ke dokter. Kalau nggak dibawa ke mantri atau ke dokter itu masih terasa sakit gitu ya, pusing, kena flu, terus meriang semacam itu. Jadi setahun kadang 2 kali, kadang 1 kali, tapi lebih seringnya 2 kali gitu sebelum pandemi aku. Alhamdulillah selama pandemi dan sampai sekarang itu, setelah melakukan pola hidup sehat, makan sehat, terus dan semacamnya itu, sekarang jarang pergi ke pusat kesehatan, ke klinik maupun ke mantri alias dokter atau semacamnya seperti itu. Eh, Apalagi ya perlu aku bagikan ya. Intinya pandemi ini telah merubah aku ya, merubah kebiasaan hidupku, merubah cara pandangku terhadap kehidupan, terus cara pandangku terhadap agama, cara pandangku terhadap keimanan aku ya. Jadi selama pandemi itu aku lebih banyak mendengarkan atau mencari konten-konten tentang ceramah, tentang keagamaan, tentang motivasi, tentang bisnis, tentang hal-hal yang bermanfaat lah seperti itu. Itu menambah wawasan aku, menambah pengetahuan aku, menambah isi di dalam otakku. Tidak hanya memperbaiki isi perutku, tapi juga memperbaiki isi otak aku atau hati aku. Seperti itu teman-teman. Itu barangkali yang bisa aku bagikan pada kalian
Semoga video ini bermanfaat terkait dampak pandemi bagi diri aku sendiri, dan semoga ini bisa menginspirasi bagi kalian untuk menelaah, untuk meneliti, untuk introspeksi sejauh mana dampak pandemi bagi kepribadian kalian. Selamat siang. Ini sudah siang.